Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Yes, ini adalah Hyundai Creta. Pada video kali ini kita akan bahas seperti apa mobil compact SUV dari Hyundai yang paling baru ini. Dan ini adalah tipe paling tingginya, tipe Prime. Dia ada 4 varian, yaitu mulai dari tipe Active, tipe Trend, tipe Style, dan tipe yang paling tinggi yaitu Prime. Yang Prime ini adalah yang memiliki spek paling lengkap, yang top of the line-nya dari Creta. So, ikutin terus video kali ini, kita akan bahas Hyundai Creta. Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. Oke, kita ngomongin Creta. Di manakah segmentasi pasarnya Creta? Kalau ingin dikategorikan sebagai kelasnya, Creta ini masuk ke kelas SUV compact yang di bawah Honda HR-V. Honda HR-V itu pesaingnya dari Hyundai adalah Hyundai Kona, sedangkan ini adalah varian yang di bawahnya, mobil yang di bawah kelas Kona. Nah, mobil ini masuk ke kelas seperti Toyota Race, Daihatsu Rocky, saudara dari Hyundai sendiri yaitu Kia Sonet. Nah, tapi mobil ini memiliki harga yang lebih tinggi daripada mobil-mobil tersebut karena memang fitur yang ditawarkan itu sangat banyak dan juga sangat berteknologi canggih. Oke, kita akan bahas dari desain terlebih dahulu. Desain depan saya nggak ada masalah dengan desainnya bagus, desainnya terlihat seperti mobil yang memiliki konsep masa depan, mulai dari bagian lampunya sekarang mobil-mobil Hyundai itu dibuat seperti ini. Klaster lampu utamanya di bagian bawah sini, ini lampu utama, dia sudah menggunakan teknologi LED. Kemudian di bagian atas ini seperti lampu LED kecil di bagian sini, di RL lah, seperti itu. Dan ini pun kalau kita lihat grillnya lumayan besar ya, tapi di sini ternyata ada lampu yang nyaruh terhadap warna grill. Grill ini berwarna black glossy, tapi di sini ada lampu 3 buah ini lampu kecil yang tampilannya sangat cantik sekali. Kemudian di bagian sini logo Hyundai-nya juga dibuat nyaru ya dengan warna grillnya menggunakan warna black chrome yang sangat cantik. Tapi kalau dilihat seperti di depan sini memang terlihat gagah mobilnya, terlihat modern, terlihat canggih, terlihat SUV-nya. Kemudian di bagian bawah sini kayak ada aksen-aksen berwarna merah, kemudian di sini ada aksen silver, dan di sini aksen chrome-nya itu dibuat kayak chrome yang sangat berkualitas. Oke, secara tampilan depan mobilnya terlihat lebar, terlihat compact dan juga cantik. Kita lanjut ke bagian samping. Oke, kita mulai coba ngomongin dari desain samping. Desain samping untuk velgnya sekarang ini mobil ini menggunakan ukuran ringnya itu ring 17 inci dengan lebar tapak 215 dan aspek rasio itu 60. Bannya menggunakan merek Goodyear. Dan ini juga barnya cukup proper di mobil ini, nggak kekecilan dan nggak kebesaran. Untuk velgnya juga dia menggunakan warna dual tone dengan perpaduan warna silver dan juga warna grey yang gelap. Di sini ada over fender berwarna hitam top menciriskan sebuah SUV. Ke samping lagi sini dia ada seperti set body molding ya di bagian bawah sini berwarna silver, dan ini adalah tipe Prime yang paling tinggi. Prime itu ada 2 jenis. Prime yang memiliki atap dual tone dan Prime yang memiliki atap single tone. Nah, ini yang paling tinggi dia menggunakan atap yang dual tone. Dan di bagian atas juga kalian bisa lihat dia sudah memiliki panoramic sunroof. Jadi mobil ini benar-benar sebuah mobil yang mengedepankan sisi emosional, sisi sebuah mobil yang benar-benar modern serta luxury. Ke samping sini untuk spionnya dia di cover dengan hitam glossy ya, sama seperti atapnya. Ada sen LED. Kemudian di sini juga sudah menggunakan akses keyless marquee. Dan untuk model kuncinya kalau misalnya lihat di sini kuncinya benar-benar sangat premium sih bisa saya bilang di sini, karena di sini ada tombol lock dan unlock, kemudian ada tombol engine start. Jadi kalian bisa ngidupin mobilnya dari jauh, bahkan
ketika kalian ingin parkir di tempat yang panas, kalian hidupkan engine start di remote ini, mobil akan secara hidup otomatis dan akan menghidupkan AC di bagian dalam. Dan ketika kalian masuk sudah dalam keadaan yang dingin. Dan ada tombol untuk buka bagasi belakang, karena di sini juga bagasinya sudah bisa dibuka melalui remote di bagian sini ke belakang. Nah, di belakang ini menjadi pro dan kontra di kebanyakan konsumen ataupun reviewer otomotif di luar negeri, bahkan di Indonesia pun. Karena di sini banyak orang yang suka dengan desainnya dan banyak juga orang yang tidak suka dengan desain belakang Hyundai Creta. Memang sedikit aneh terlihatnya, bentukan lampunya, desainnya, tapi secara saya pribadi, saya suka bentuknya. Dia itu lebih menonjolkan karakter sebuah mobil yang dibuat oleh Hyundai. Jadi mobil Hyundai Creta ya gini bentuknya, jadi nggak ngambil desain dari desain mobil manapun. Di sini ada lampu yang start bar di bagian sini, kemudian di sini ya, lampu itu menyambung ya, LED-nya LED bar, kemudian ada lampu lagi di bagian sini. Dan di sini untuk lampu rem full dia menggunakan LED, tapi untuk lampu sen-nya dia masih menggunakan bohlam. Ke bawah lagi untuk lampu mundur dia masih menggunakan bohlam di sini. Ada kayak lampu kucing di bagian bawah, dan di bagian sini tuh bumpernya terlihat sangat agresif ya, kayak ada deep user, kemudian ada 3 buah sensor parkir. Di sini juga tulisan Cretanya di font huruf besar ya, Creta, ada logo Hyundai, kemudian di sini ada wiper, ada rear defogger tentunya, dan ada high mountain stop lamp di bagian situ. Ke bawah kita lihat ya, ini kayaknya knalpotnya nggak kelihatan ya, nggak dibuat kayak ada tempat exhaustnya, jadi knalpotnya itu ada di bagian bawah situ, nggak kelihatan. Dan ngomong-ngomong untuk suspensi belakangnya dia pakai yang biasa, jadi bukan yang multilink. Oke, di sini adalah kamera mundur dan kita lihat di bagian sini bagasinya yang sudah bisa dibuka dari remote tadi. Ini bagasinya, ya ini mirip banget kapasitas bagasinya dengan seperti Toyota Race ataupun Daihatsu Rocky. Kalau dibandingkan dengan HR-V ataupun Mazda CX-3, Mazda CX-3 mirip bagasinya, tapi kalau dibandingkan dengan Honda HR-V ini lebih kecil bagasinya, tapi sudah memadai untuk membawa barang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini bisa diangkat juga, ada ban serep. Ban serepnya ini modelnya kita dapat yang velg kaleng, tapi dengan ukuran ban yang sama dengan keempat rodanya. Kita dapat velg kaleng di bagian sini. Ya, kelengkapannya di sini ada speaker. Bisa dilihat speakernya yang ini dia sudah dicune oleh Bose. Nanti kita coba tes bagaimana suara dari speakernya. Di sini ada 12 power outlet untuk kalian bisa gunain kayak vacuum cleaner dan lain sebagainya. Ada lampu dan kualitasnya cukup rapi untuk kelas harga di atas 400 jutaan. Ngomong-ngomong ini harganya sudah di atas 400 juta, lebih 400 kecil lah. Jadi itu range harga mobil-mobil yang masuk ke ranah premium. Sekarang kita masuk ke interior, karena di situ juga banyak hal spesial yang bisa kita omongin di dalam. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam interior Hyundai Creta tipe Prime yang paling tinggi. Ini kuncinya, dia sudah keyless tentunya. Start stop engine button di sini kita coba kontak-on, dan clusternya ini sudah full digital. Dan ini mirip-mirip loh clusternya kayak misalnya mobil-mobil terbaru Hyundai yang seperti Hyundai Kona, Hyundai Palisade, ataupun Hyundai Santa Fe. Cluster speedometernya itu dibuat mirip, dan itu adalah ciri-ciri brand premium. Karena Hyundai sekarang yang saya lihat ya, di dealernya ini dealer baru loh. Ngomong-ngomong ini dealer baru di kota Palembang di Jalan Soekarno-Hatta. Kalian bisa langsung kunjungi dealernya, karena dealernya itu saya bisa bilang ini standarnya standar mobil-mobil premium. Oke, kita bahas dari interiornya. Desainnya ini kalau dilihat ya, ini kayak mengarah ke arah driver untuk dari bagian infotainmentnya, kayak dibuat driver oriented oleh Hyundai. Dan kalau kita bicara bahan material, untuk dari setirnya ini sudah dibalut dengan kulit, kemudian di bagian atas ini hard plastik. Jadi memang untuk bagian dashboard keseluruhan masih didominasi dengan material hard plastik. Kalau untuk dari setirnya, bentuk setirnya saya agak kurang suka ya. Ada penempatan apa ya di sini tuh. Walaupun ini tuh aksennya silver, tapi bentuknya tuh agak kurang menggugah menurut saya.
Tapi secara overall ketika digenggam setirnya juga enak dan kulitnya juga nyaman. Di belakang setir ini ada pedal shift yang modelnya itu besar ya. Jadi ini bukan aluminium tapi ini masih plastik biasa. Ke bagian sini lagi ini ada untuk tuas lampu yang lampunya sudah auto, dan di sini pun dia banyak fitur safety. Nanti kita jelasin. Lampunya juga sudah auto dan juga ada auto high beamnya. Untuk wiper belum auto tapi intermittent segala macam pengaturan wiper juga sudah lengkap di bagian situ. Nah, ini cluster speedometernya ini bisa dieksplor ya di sini. Oke, nah di sini kita bisa ekspor. Di bagian situ dia ada assistant level, kemudian banyak fitur tolak balak kalau kata Om Mobi itu. Fitur-fitur safety-nya. Attention alert-nya itu banyak. Oke. Di sini ada info berkendara, kemudian sisa bahan bakar bisa dilihat di situ. Kumpulan-kumpulan informasinya, speedometer digitalnya ada di situ. Kemudian ini pengaturan bisa mengatur cluster, lampu, pintu, kenyamanan, semuanya bisa diatur. Ada info berkendara juga, tekanan ban, tire, pressure monitoringnya juga ada. Di sini kita bisa lihat dia ada lane keeping assist. Jadi dia itu bisa menjaga kalian melalui garis di marka jalan. Jadi kalau ketika kalian ingin keluar lajur, dia akan mengingatkan dan mengintervensi setir. Sayangnya memang dia belum dilengkapi dengan adaptive cruise control ya kayaknya. Ya, belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Tapi fitur-fitur safety yang lainnya sudah lengkap di sini. Dan untuk dari segi safety keamanan juga dia sudah punya 6 buah airbag untuk tipe paling tinggi ini. Dan ke bagian infotainment tengah ini dia ada yang namanya BlueLink. BlueLink itu aplikasi dari Hyundai yang bisa mengatur berbagai macam pengaturan di dalam mobil. Bisa menghidupkan mobil, bisa menghidupkan AC dan lain sebagainya, itu bisa diatur lewat BlueLink. Itu nanti bisa dikonfigurasi lewat dealer Hyundai ketika kalian ingin beli mobil Hyundai. Oke, di sini dia sudah punya pengaturan multimedia yang sudah terintegrasi juga dengan mobil. Jadi pengaturan mobil itu bisa dilihat di sini. Ini ada menu, semua menu ya. Semua itu bahkan ada arah kiblat loh di sini. Ada ponsel, koneksi ponsel. Mode valet ini kalau kalian ingin parkir di hotel kan dia nggak bisa akses head unit kalian, bisa kalian batasi gitu. Ada multimedianya banyak, bisa diekspor. Dia ada Android Auto, ada Apple CarPlay-nya pun ini kayaknya sudah wireless ya. Oke, mode senyap. Nah ini BlueLink, jadi bisa kalian ekspor di situ. Nanti dijelasin oleh sales Hyundai-nya ketika kalian ingin beli mobil Hyundai Creta. Yang pasti ini head unit multimedia yang sudah sangat proper untuk sebuah mobil yang harganya di atas 400 juta lebih. Oke, ke bagian bawah sini pengaturan AC tentunya sangat lengkap. Dia ada layar digital sini, tapi memang dia tetap mempertahankan knob AC yang modelnya itu model knob seperti ini, jadi mudah mengoperasikannya. Ke bagian bawah sini dia ada lubang USB 2 buah, kemudian ada soket 12 volt di bagian tengahnya. Di sini dia ini coba kita taruh ya. Kemudian di sini ada shifternya ini dia ada PRND, dan ini dia itu pakai CVT ya, tapi CVT-nya itu lumayan bagus karena dia virtual giginya itu dibuat lebih terasa natural. Jadi di sini ada juga untuk ini heater ya. Ini untuk pendingin kursi loh, di sini ada pendingin kursi di bagian depan. Jadi ini sangat bisa membantu kalian dalam kondisi yang benar-benar panas. Ke bagian belakang lagi ada drive mode, ada drive, ini ada traction control juga bisa diatur di situ, ada rem parkir elektrik dan dilengkapi dengan auto brake hold. Ada 2 buah cup holder, laci penyimpanan kecil, dan di sini dia ada tempat kecil di bagian sini bisa taruh barang. Dan nanti kita lihat di bagian belakang karena dia sudah ada air purifier juga. Jadi sekarang tuh lagi pandemi ya. Ini bisa membantu sekali untuk membersihkan udara di dalam mobil kalian. Oke, secara overall nanti coba kita tes speakernya, dan secara overall yang saya bisa nilai di sini interiornya sangat futuristis dan sangat berteknologi masa depan. Ini bangku baris kedua cukup luas ya. Kaki saya masih bisa masuk ke bagian kolong sini, masih luas. Kaki masih memadai, kepala juga masih nggak mentok, walaupun dia dilengkapi dengan panoramic sunroof yang besar banget di sini. Dia ada panoramic sunroof dan ini juga bisa dibuka sunroofnya setengah kacanya.
Kemudian di bagian sini ada handle dan sini ada lampu baca yang kecil yang sudah pakai teknologi lampu putih, lampu LED. Kesini ya, door trim dia sama seperti di depan. Door trimnya itu didominasi dengan material hard plastik semuanya. Jadi sini plastik masih cuman di sini nih yang dapat material kulit di bagian armrest ini lumayan. Kemudian di sini ada emblem Bose lagi karena memang speakernya sudah dicune oleh Bose. Ke bagian tengah sini kalian bisa atur nih, ada air purifier tadi ya, tapi ini bisa di lock loh. Jadi kalau tangan kalian nggak sengaja kesentuh, jadi nggak bisa ngubah pengaturan air purifiernya. Air purifiernya keluar di bagian sini. Kemudian di bagian bawah sini ada ventilasi AC yang include ke bagian depan. Ke bawah lagi ada colokan USB dan laci penyimpanan kecil untuk taruh handphone kalian kalau lagi di charge. Ke sini juga bagian bawah dia ada tanding tapi nggak terlalu besar, jadi memudahkan kalian akses untuk pindah-pindah ke kanan ataupun kiri. Ke tengah, di tengah sini dapat armrest ya, dapat armrest, dan armrestnya dia ada 2 buah cup holder. Dan kursinya saya lupa bilang tadi, di depan semuanya itu sudah menggunakan material yang sangat berkualitas. Kulitnya itu dia favorated di sini, jadi kulitnya itu kayak kulit premium ya. Di sini ada lubang-lubang kecil favorated. Kalau di depan itu dia ada pendingin kursinya, jadi itu sangat nyaman sekali sih. Pertama di kelasnya mobil sekompak ini punya pendingin kursi, luar biasa. Oke, ini nyaman ya. Kemudian di sini juga ya, dia cuma ada satu steps nih di sini. Cuma ada satu step tapi sudah memadai, dan kerebaknya juga relax untuk duduk di perjalanan yang jauh. Oke, kita coba lihat ya sedikit di sini. Dia itu bisa perlipatannya rata atau enggak? Ya, hampir rata dengan bagasinya, tapi enggak terlalu rata-rata amat. Jadi masih ada sedikit gundukan di bagian sini. Tapi secara overall kalau dilipat semuanya bisa terlihat rata lantai juga. Untuk mesin dari mobil ini sendiri, dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 115 PS dan torsinya itu di 144 Nm. Menyalurkan tenaganya kedua roda depan, dan ya mesinnya sangat familiar dengan berbagai macam mobil SUV compact yang ada di Indonesia. Oke, jadi inilah kesan pertama saya ketika bertemu dengan Hyundai Creta. Nah, ngomong soal tipe lagi, kita ngomongin tipe lagi. Karena untuk tipe varian style itu kalian bisa kombinasi warna interiornya. Warna di dalam interior itu bisa dikombinasi hanya di tipe style. Kalau tipe prime ini nggak bisa, dia warnanya seperti ini, ada warna single tone dan juga warna dual tone. Oke, kesimpulan saya ketika pertama sekali saya melihat mobil ini adalah mobil ini memiliki teknologi canggih, mulai dari segi safety berkendaranya, kemudian segi infotainment yang bisa mendukung kenyamanan berkendara. Ini sudah sangat memadai sekali untuk SUV compact seperti ini. Soal desain ini kembali ke preferensi kalian masing-masing, kalian suka atau enggak dengan desainnya tergantung ketika kalian ingin beli mobilnya. Secara overall saya suka dengan mobil ini. Buat kalian yang ingin lihat mobil Hyundai Creta, Kona, Palisade ataupun berbagai macam line up mobil Hyundai-nya, bisa langsung datang ke dealer barunya Hyundai di Kota Palembang, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, atau bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Hyundai Creta. Thank you for watching. Goodbye.